rasa menjelajah masa. Eksplorasi kami di Jawa Tengah bisa teman-teman tonton di episode sebelumnya. Dari ngulik kisah kota tua, cerita kelam di benteng Belanda, sampai pembuktian si Veloz Hybrid effortless dibawa nanjak. Bahkan udah dibawa nyetir dengan kaki nggak sekolah, sering ditinggal idle nyala, dan suka pakai power mode pun, hasil full to full bensinnya nyaris 17 km per liter. Gokil emang. Kali ini kita ngetes Veloz Hybrid lagi, yang ternyata hasilnya juga lebih irit lagi. Tentunya sambil eksplorasi di area Jawa Barat dan sekitarnya. Dari cari makan, wisata alam, dan tentunya ngulik lagi kisah-kisah bangunan kolonial di Bumi Priangan. Kemana aja jalannya? Tonton aja videonya. Nah, kita lanjutin lagi perjalanan vintage kita, Da. Yo, ini Heritage in motion kita ya. Bandung. Ya. Dan sebenarnya kita udah sempat bermalam di sini. Itu di Hotel Concordia. Benar. Yang itu cukup ikonik juga ya Hotel Mi ya. Walaupun nggak terlalu tua bisa dibilang, ya. tapi punya cerita tersendiri kayaknya. Lu Benar. sebagai orang Bandung, apa yang lu tahu Mi? Si Hotel Concordia sih sebenarnya nggak lama-lama amat, Da. Iya. Bangunannya aja emang bangunan lama, tapi dia menjadi hotel tuh belum lama, mungkin tahun 2000-an awal kalau nggak salah ya. Tapi yang penting adalah dia nempel sama area yang namanya Bumi Sangkuriang. Oh iya, yang tempat kita sarapan. Betul. Kalau kita di jalan-jalan Iya, pagi lah ya. di sana. benar-benar. Dia tuh udah eksis dari tahun 57. Si Bumi Si Sangkuriang Bumi ya. Sangkuriang Iya. ini gitu, dari tahun 57, yang mana itu adalah pemindahan fungsi dari gedung Asia Afrika sekarang. Oh, yang dipakai konferensi Asia Afrika itu ya Mi ya? Benar. Iya. Jadi tahun 55 dipakai konferensi Asia Afrika karena sebelumnya itu fungsinya adalah Societe Concordia, yang mana tempat kumpul-kumpulnya orang Belanda gitu ya. Iya. Tempat pesta lah ya, party Asik. gitu pada Bener, saatnya gitu ya. Benar-benar. Dan itu karena dipakai KAA, akhirnya sama Pak Karno dikasih tanah sekitar 2,5 hektar untuk dibuat tempat Concordia baru gitu. Iya. Jadi baik pribumi maupun orang-orang yang mungkin masih jadi keturunan ketika tahun 55 sampai 57 itu. Iya. Dan masih eksis sampai sekarang. Memang Bumi Sangkuriang ini mungkin gak langsung berhubungan sama sosok yang mau kita bahas. Tapi ada benang merahnya, karena tempat itu hasil tuker guling dari salah satu mahakarya beliau seperti yang udah diceritain tadi, yaitu Gedung Merdeka sekarang. Nah, untuk lebih lanjut ngobrol soal arsitek keturunan Belanda yang punya pengaruh besar di Bandung ini, kita ajak orang yang lebih ngerti ceritanya ya. Nah, ini dia dah, orang yang lebih kredibel untuk cerita tentang si arsitek itu di Bandung. Oke. Mangga. Dengan Kang Farhan, silakan Iya. coba kenalin diri. Halo, saya Farhan Basir, saya founder dari Cerita Bandung. Ini sebuah tour agency berbasis komunitas. Jadi kita di setiap perjalanan selalu akan ada cerita, Ya. mau itu cerita sejarahnya pasti, fun fact, folklore, terus gosip dari warga sekitar gitu, Wah, semuanya kita panas coba deh ulik ya. gitu. Iya. Dan Kang Farhan selain sebagai wali kota itu Wah, bekerja amin. sebagai apa juga sih? Saya siaran, Heeh. kebetulan masih siaran, saya kerja swasta, kadang-kadang juga ikut jadi storyteller sih di Cerita Bandung, suka cerita. Jadi itu cukup tepat ya deh ya. Bener banget. Tapi mungkin disclaimer bukan sejarawan. Oke. Jadi takutnya ini siapa nih gitu. Ya, Saya ya, hanya memang suka sejarah, Iya. baca agak lebih banyak lah mungkin. Oke. Itu tapi kita butuhkan juga karena kita Ayo. mau nelusurin jejak-jejak si arsitek tersebut, Kang. Siapa ini yang mau disusurin? Nanti Kang Farhan. Oke. Mari kita jalan-jalan. Let's go. Kang, ini kan namanya Villa Isola ini Kang ya. Tapi dia ada di dalam lingkungan kampus. Itu gimana sih kisah transisinya dari nama villa Villa. sampai jadi ada Sebetulnya gedung sekarang restoran? lebih dikenal Bumi Siliwangi Oke. namanya, tapi memang awal berdirinya Villa Isola. Heeh. Ini sebetulnya kayak special order gitu sama Wolf Schumacher saat itu arsiteknya. Ingin dibuatkan sebuah villa. Jadi yang request saat itu adalah Dominic William Baretti, seorang pengusaha media Oke. di Hindia Belanda. Dia keturunan Itali Prancis, ibunya Jawa. Jadi Indo gitu saat Oke, itu. blaster ya. Blasteran. Dia kaya tapi memang karena mungkin statusnya bukan pure blood sebagai orang Eropa, jadi dia memang kayak diterima nggak terima gitu loh sama community Eropa saat itu. Makanya ada yang bilang konon katanya Villa Isola ini sebetulnya ada pembuktian dia bahwa dia tuh mampu lebih dari si orang-orang Eropa saat itu. Oke. Itu walaupun katanya saking mahalnya proses pembangunan ini saat itu
sampai 500.000 gulden sekitar 250 miliar kalau dirupiahkan katanya. Sekarang pun Dengan nilai yang kondisi- fantastis. Nilainya kan besar untuk saat itu. Sempat sampai bikin si Barretti ini sampai mau bangkrut sebetulnya. Hanya untuk mendirikan villa Betul. impian dia ini kali ya. Villa impian. Isolanya sendiri kan sebetulnya dari isolation terisolasi. Oh gitu kan. Karena dulu kawasan ini sebelum jadi kampus memang hamparan terbuka aja, belum ada apa-apa gitu. Iya, Bandung iya, iya. kebayang 1933 ini mulai dibangunnya juga ya belum ada apa-apa karena memang Bandung ya saat itu pusat pembangunannya pasti di tengah. Oke, ya benar. Di titik kilometer 0 yang alun-alun dan Iya. sekitarnya gitu. Makanya dulu isolation ada juga yang bilang ini sebetulnya bahasa Itali, jadi isola ini pulau. Jadi memang dulu seperti di bangunan di tengah-tengah antah berantah, jadi kayak pulau di tengah lautan apa ya, hutan, kebun Iya, gitu iya, ya, iya, sekitarnya saat itu gitu. Oh gitu. Sampai akhirnya memang beberapa kali pindah tangan, termasuk saat Jepang udah masuk dipakai Jepang. Setelah kemerdekaan barulah mulai digunakan oleh Republik Indonesia. Saya lupa tepatnya tahun berapa mulai digunakan jadi kampus, tapi sebelumnya memang sempat dibeli sama yang punya Homan. Oke. Jadi Barretti itu sebetulnya belum sempat menikmati lama karena beliau meninggal 1934, bangunan ini selesai 33. Akhirnya ya dijual, dijadikan bagian dari Homan saat itu, hotel mewah di Bandung. Ketika saat itu. Oke, itu 1930-an. 34 mungkin setelah itu ya, sebelum akhirnya masuk Jepang 1942. Oke. Tapi si toko itu ya deh ya bisa 250 miliar di kala itu. Dia pengusaha apaan sih? Pengusaha media, jadi dia punya jaringan media gitulah. Mungkin kalau Media sekarang, masa ya. media masa. Iya. Gitu. Ya semoga aja kita sebagai pekerja media. Siapa tahu kan kita bertiga pekerja media Iya, kan. betul. Nah, siapa tahu kita bisa jadi apa gitu ya. Iya. Bangun villa. Bangun villa. Aduh. Oke Kang, tadi Kang Farhan sempat mention nama arsiteknya itu Schumacher ya Kang ya. Charles Prosper Schumacher lengkap. Oke, iya itu. Nah dia itu saya pengen tahu sih Kang ceritanya dia atau pengaruhnya dia terhadap gedung-gedung yang ada di Bandung ini. Katanya memang banyak dia itu ya bikin Jadi desainnya. Schumacher ini ada yang bilang ya kayak citra dia tuh udah kayak Bandung adalah Schumacher adalah Bandung. Oh, bahkan saking banyaknya ada bangunan Iya. Schumacher karena Bu Schumacher ini sendiri kan sebetulnya 2 bersaudara. Heeh. 3 bersaudara tapi yang adiknya yang laki ini memang arsitek. Oke. Sebetulnya Schumacher ini dulu teknik sipil base-nya. Oke. Nah, dia inilah yang punya andil besar membangun dan membentuk si citra kota Bandung seperti sekarang dengan bangunan-bangunan yang Lewat bagus. bangunan-bangunan desainnya dia ya. Oh, ini salah satu bangunan dia. Menurut aku ini paling monumental karena paling indah. Total yang tercatat bangunan yang dibangun sama Schumacher Konon ini katanya di sekitar sampai 65. 60 ya. Tapi nggak di Bandung, ada beberapa Di daerah beberapa daerah sebetulnya, lagi. tapi memang paling banyak di Bandung. Tapi Oke, yang oke. ada yang bilang juga sekitar 54-an. Oke. Kang punten ya Kang ya, mobilnya Ayo. agak ledik. Aman. Aman Ini ya. tapi enak banget ya. Enak. Kayak nggak berbunyi gitu tadi pas terawal. Betul. Jadi nih, ini tuh Veloz Hybrid Kang. Jadi baru dia tuh. Oh, pantes. Saya pikir Veloz lama terus ini juga kayak asa apanya ada yang beda gitu. Lebih leluasa di belakang. Bener. Apa ya? Jadi- Biasanya ada kayak penghalang gitu, ada penghalang. Iya, jadi kalau Veloz lama itu lantainya emang agak naik Kang di tengahnya. Iya desain yang baru benar. itu dia lebih rata, jadi kaki mereka yang duduk di belakang nih kayak Kang Farhan sekarang itu lebih leluasa lah, geser-geser. Bener, gitu. nyaman ini. Lebih nyaman. Betul, udah gitu nggak ada suaranya juga nih Kang. Jadi kalau lagi pelan-pelan doang, dia tuh cuma pakai listrik gitu Kang. Tapi kalau kita agak gas, agak jalan agak cepat, dia nanti mesin sama bensinnya tuh barengan lagi. Kemarin sempat ngisi dari Semarang ke sini berapa ini? Kita fullin dari Munthilan nih full banget, terus jalan berapa 160 kilo. Kita ukur lagi, kita isi full lagi, dilihat beli bensinnya berapa. Nah, berhubung kemarin jalurnya di Kopeng dan kawan-kawan itu nanjaknya minta ampun, terus kita ngegas juga di power mode gitu ya Kang ya. Bener-bener Mada waktu kemarin yang ini ya, yang lagi bawa lagi nanjak-nanjak ya deh ya. Itu kita diam-diamin juga mobilnya sambil syuting, ditinggal nyala AC-nya. Irit sih Itu itu lumayan irit untuk penggunaan yang benar-benar dalam tanda kutip asal-asalan Kang. Bener. Jadi nggak memerhatikan efisiensi bahan bakar. Gitu. Bener. Ngegas seenak-enaknya kayak gitu.
Ngomong-ngomong soal bensinnya, hasil 16,9 km per liter ternyata belum seberapa. Kita sempat ngetes lagi kok dengan kombinasi jalanan kota dan jalan tol yang larinya relatif 100 km per jam ke atas dengan jarak tes lebih dari 390 km-an. Jadi harusnya lebih ke gambar ya. Hasilnya, full to full kita dapat 19,4 km per liter dengan RON 92 paling murah di pasaran. Bahkan di layar MID nggak sekali dua kali tuh suka nyentuh 20-an km per liter. Jadi cukup kebukti dong ya, MPV keluarga yang bisa diisi 7 penumpang ini memang irit. Katanya sih dari tahun 30-an memang sudah convert ke Islam. Nah itu juga masih perdebatan, tapi memang kalau dia pergi naik hajinya memang ada foto segala macamnya memang ada. Dan dia tuh sempat dikasih nama jadi Kemal. Dimuslimkan gitu namanya jadi Kemal. Nah ini dibangun 33, tapi sebelumnya konon si daerah Cipaganti ini memang sudah punya masjid. Tapi karena dulu pembangunan daerah sini diperuntukkan untuk orang-orang Eropa, bangunan itu sempat dirubuhkan si masjidnya. Nah akhirnya dibangun lagi setelah katanya ada permintaan dari warga daerah sini, perkampungan sini, plus ada pabrik coklat punyanya keluarga Urson. Oh, Urson yang makamnya ada di daerah Pandu yang paling ikonik, paling bagus, museum itu ya. Iya, orang Italia ya? Orang Italia. Iya. Dia pengusaha susu lah gitu, ya, peternak sapi. Ini pernah. Nah, ini pun katanya konon si tanahnya pun wakaf dari keluarga Urson karena istrinya salah satunya lokal, warlock gitu ya. Nyonya Ukri itu salah satu orang Bandung, orang Sunda dan dia Muslim katanya. Nah, ini diwakafkan, dibangunlah Masjid Cipaganti ini. Bisa dilihat di sini plakatnya yang memang menerangkan ini Profesor Wolf Schumacher arsiteknya, terus ininya kontraktor. Jadi arsitek ada kontraktor gitu. Di sini 1933, kalau ini plakat peresmian sebetulnya. Mulai dibangun 1933, diresmikan 1934. Jadi bangunan aslinya sebetulnya kecil. Hanya sampai yang hijau ini nih. Hijau. Sebenarnya sisanya pelebaran. Dan kalau dilihat juga bangunan ini sebetulnya ada sentuhan Nusantaranya adalah atapnya. Kalau dilihat kan atapnya atap Jawa gitu yang berapa tingkat gitu. Gitu bisa dilihat. Sebelum lanjut nelisik karya-karya Schumacher di tengah kota Bandung, kita sempat ibadah bareng dulu di masjid ini, meski pas ngajak Mas Mada tuh langsung rewel gitu, nangis-nangis nggak mau. Tapi akhirnya mau juga sih pas kita sedikit siram air wudhu. Nah, habis dari masjid ini, kita nggak langsung ke gedung-gedung tua. Tapi kita mampir dulu makan siang di dalam pasar Cihapit yang tentu warungnya nggak kalah tua. Ini dia nih, pasti yang tinggal di Bandung atau mungkin di luar Bandung udah pada tahu juga lah ya. Tapi jujur aja, saya sih selama ini sebatas tahu, tapi malah belum pernah makan ke sini. Yaitu warungnya Ibu Eha yang posisinya ada di pojok pasar dan udah ada dari tahun 40-an. Bahkan katanya Pak Karno dan keluarga juga pernah nyicip masakan di sini zaman dulu. Jadi masakan di sini tuh bener-bener beragam dan beberapa tuh udah mulai jarang ditemuin. Jadi masakan Sunda jadul gitu. Kayak ada ase tahu alias anden cabe pakai tahu. Ada sayur rebung, limpa, gepuk, babat, balakutak cumi, ayam goreng dan banyak lagi. Pilihannya juga bisa pakai nasi merah tuh. Dan sambalnya juga udah jelas nikmat khas Sunda banget. Selain itu kita cukup beruntung juga sih masih bisa ketemu sama Ibu Eha yang seneng banget sih liatnya. Soalnya di usia 90-an ini beliau masih sehat dan seneng diajak ngobrol sambil mantau warungnya. Gokil ya, satu kedai sederhana masih bertahan dan tetap eksis sekaligus jadi saksi perkembangan pasar Cihapit yang sekarang juga makin diisi sama tenan-tenan anak muda. Nelisik karya Schumacher udah pasti daerah Braga dan sekitarnya jadi tempat paling pas untuk kita jelajah karena bisa sambil jalan kaki. Jaraknya tuh saling berdekatan. Salah satunya gedung dekat rel kereta api ini atau kita kenal dengan gedung Landmark. Di sini ada banyak sentuhan khas Schumacher termasuk simbol akulturasi budaya Indonesia sebagai hiasan-hiasan gedung. Jadi kalau dilihat kan Landmark Building ini ada Batara Kala, tadi ada yang nanya apa sih Batara Kala? Sebetulnya tokoh mitologi pewayangan. Biasanya Hindu, Jawa, dan Bali lekat dengan sini. Tapi sebetulnya penggunaannya di sini sebagai bentuk akulturasi. Penangkal. Oh, penangkal. Kalau di kepercayaan Jawa penangkal hal-hal jelek gitu. Ini ya Kang ya? Betul. Makanya kalau ke candi-candi segala macam biasanya di depan gate masuk pasti akan ada Batara Kala. Ini fungsinya dari awal dibangun sempat jadi toko buku, Pandorp ini, terus berubah fungsi, jadi bioskop, sampai sekarang jadinya gedung serbaguna. Masih di Jalan Braga, adik dari Wolf Schumacher juga ternyata punya satu karya yang gak kalah seru di sini. Adalah Richard Leonard Arnold Schumacher yang merupakan arsitek dari bangunan bekas gedung gas negara masa Hindia Belanda. Nah, zaman dulu aliran gas itu disebar oleh
oleh pipa dan diinstal ke rumah-rumah ya, bukan pakai tabung LPG gitu. Dan kalau nggak salah bayarnya abodemen kayak listrik. Bekas gedung gas negara ini posisinya cukup strategis. Kalau teman-teman sekarang udah jadi kafe, hotel, tapi bentuknya tetap dipertahankan seperti masa lalu. Dan karena ini tempat komersil, jadi publik juga masih bisa nikmatin sampai ke dalamnya. Sekali-kali teman-teman mesti mampir sih. Kayak nggak jauh sebenarnya dari gedung gas negara. Ini kita ada salah satu gedung yang juga punya keterhubungan sama Wolf Schumacher. Jadi konon di sisa-sisa hidupnya Wolf Schumacher tinggal di sini. Oke. Di bangunan belakang kita ini, di lantai 2-nya. Jadi ini namanya dulu Hellerman, toko Hellerman. Hellerman sendiri nama keluarga yang pengelola ini. Jadi ini adalah salah satu toko perintis di Braga sebetulnya. Jadi toko awal-awal yang salah satunya berdiri adalah Hellerman ini. Dia ini jualannya kayak pistol, alat berburu lah. Terus juga kereta kuda saat itu. Nah, karena Schumacher juga kan memang saat itu circle-nya juga circle pertamanya kaum elit di Bandung saat itu, makanya kenalnya sama ini. Nah, menjelang masa sebelum beliau sakit segala macam itu kan memang Jepang masuk, terus beliau juga ada masalah dengan istrinya, Wolf Schumacher ini istrinya mata duitan lah, aset-asetnya dijual segala macam. Nah, karena dalam masa tuanya ini beliau juga tidak asetnya sedikit, sampai nggak punya tempat tinggal, akhirnya ditampung di sini. Sampai akhirnya meninggal dan dimakamkan di Pandu. Lanjut lagi yuk. Ayo lanjut. Ayo. Oke, ini ketebak ya. Karya Schumacher kelihatan banget karena detailnya juga ada banget, sentuhan nusantaranya Lebih jelas terus lagi lebih bahkan jelas dibandingin yang tadi, lebih gede si Batara Kalanya. Terus juga yang unik bangunan ini sebetulnya selain memang ornamennya cantik, bentuknya juga kan agak unik sebetulnya. Orang zaman dulu bilang ini belikan tromel atau kaleng biskuit. Karena bulat bentuknya. Kan biskuit zaman dulu mah yang kaleng bulat yang ada. Itunya tambang besinya yang buat itu. nariknya itu. Ini katanya dulu mirip kaleng biskuit gitu. Tahun 24 mulai dibangun, 25 dipakai. Terus ini juga jadi salah satu tonggak sejarah perfilman Indonesia. Karena pertama kali film bertema Indonesia ditayangkan di sini. Apa itu? Lutung Kasarung. Dan yang buat juga Bupati Bandung saat itu Gunata Kusuma kelima kalau nggak salah. Ya, Kang, kalau kanopi kayak gini tuh emang dari dulu aslinya juga begitu? enggak sih, kalau dilihat belum ada kanopi dulu. Nah, ini namanya dulu awalnya bukan Majestic, jadi namanya dulu Concordia Bioskop, karena bersebelahan dengan Societe Concordia di situ. Ayo. Nah, itu menarik tuh tadi Societe Concordia. Karena itu berkaitan juga sama tempat yang kita inep tadi pagi ya. Pindahan dari sini, tukar guling. Oke, kita lihat ya. Ayo. Apa bangunannya? Nah, Kang, kalau misalnya gedung yang ini sebenarnya saya sering lihat, Kang. Terkenal banget ya. Bener. Dari zaman dulu kuliah sering lewat sini tahu. Belum lagi posisinya di ini ya, di jalan utama. Jalan utama posisinya. Bener. Dan dia ini itu adalah dulunya Societe Concordia itu ya, yang ternyata punya hubungan dengan tempat kita bermalam sebelumnya. Betul ya. Kan? Boleh Karena pindahan ya. Pindahan. Jadi kayak saat itu pemerintah menawarkan gitu untuk memindahkan tempat ngumpul mereka ke tempat yang jauh lebih nyaman. Karena kan saat itu sudah daerah sini memang udah rame kan. Akhirnya ditukar guling lah, dikasih tempat di Bumi Sangkuriang. Nah, ini jadi dulu sebetulnya Societe Concordia sendiri ngadepnya ke sisi Braga. Tahun 1895 awal. Akhirnya 1921 mulai dibangun yang ngadep ke sisi Asia Afrika sini, Grote Posweg yang ini. Jadi kayak pelebaran. Ini pelebaran dari yang sebelah situ. Pelebaran sampai 1925 akhirnya mulai dibuka. Tapi memang fungsinya beda. Kalau Societe Concordia kan memang lebih private, lebih eksklusif lah. Kalau ini lebih kayak ruang pertunjukan. Kayak bikin konser, party, segala macam. Jadi siapapun juga istilahnya bisa datang. Kalau yang itu kan lebih private gitu. 1940 bagian yang sisi Braga dirubah sama Albert Frederick Albers. Makanya bangunannya jadi berubah. Yang asalnya ngadep sana jadinya satu gitu. Ngelengkung sana. Menariknya itu kalau mereka yang suka sejarah atau mau enjoy vibes-nya aja, semua itu dalam jangkauan jalan kaki. Sebetulnya walking distance semua. Seru banget.
Selain yang kita kunjungin, tentunya masih banyak karya Schumacher yang ada di sekitar Bandung, kayak Gereja Battle, katedral yang ada di Jalan Merdeka, kolam renang Sentrum, dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman yang ada di Bandung bisa eksplorasi sendiri atau mungkin kontak Kak Farhan supaya lebih seru jalan-jalannya. Sayangnya, kalau kita harus misah di sini dan lanjutin perjalanan lagi agak keluar Bandung, naik Veloz Hybrid. Ngomong-ngomong soal mobil ini, ternyata kalau dilihat dari luar nggak terlalu beda ya sama versi yang non-hybrid. Kecuali versi yang modelista, dengan beberapa ornamen di area fender, bumper, juga ada pilihan two-tone sekarang. Tapi kalau soal fitur, tanpa harus ngambil versi paling mahal pun, sebenarnya udah kerasa bedanya. Contoh nih, kita ini kan bawa Veloz yang AGV dengan varian Q non-TSS. Dalamnya tuh udah dapat wireless charger, udah gitu head unitnya juga baru dengan tampilan yang lebih representatif, fungsinya juga lebih banyak dan lebih canggih, bahkan dia bisa baca kartu elektronik supaya kita nggak ribet ngecek di handphone lagi. Udah gitu Android Auto dan Apple CarPlay-nya juga wireless, jadi nggak bakal ada tuh bentangan kabel yang suka ngalangin. Terus selain itu ada kamera 360 juga yang banyak sudut pandangnya, serta kalau kita pakai Scene, dia inisiatif nunjukin di layar sudut blind spotnya. Udah kerasa canggih dong ya. Apalagi yang versi TSS dia punya fitur baru yaitu adaptive cruise control yang bisa ngikutin mobil depan sampai berhenti. Jadi boleh dibilang di kelas LMPV nyaris udah terpenuhi semua. Dari mulai harganya, fiturnya, bahkan sistem full hybrid gini kayaknya baru dia doang ya yang make. Makanya konsumsi bahan bakarnya pun irit banget dan konsisten. Termasuk tenaganya juga lebih dari cukup karena dapat asis dari motor listriknya. Bikin kita tenang ketika bawa keluarga untuk jalan kemanapun, karena selain mobilnya bisa diandelin, kita tahu lah ya jaringan Toyota selalu ada di mana-mana dari kota besar sampai kota kecil. Worry free lah. Tapi anyway, kita udah di daerah Ciwidey. Dan sebelum sampai titik terakhir, kita juga berkesempatan untuk sharing sama komunitas Velocity tentang si Veloz Hybrid ini. Gak nyangka juga nih, pada antusias nungguin mobil ini datang sambil pada ngobrol-ngobrol di acara yang udah disiapin sama Toyota di sini. Termasuk mereka masing-masing juga test drive si Veloz Hybrid keliling area Ranca Upas. Ada yang sendiri, ada yang bareng temen, ada yang bareng keluarga. Yang pasti setelah test drive rata-rata mereka pada tertarik sih sama Veloz yang satu ini. Kita tanyain kali ya satu-satu. Saya sudah test drive tadi barusan di sini dan beberapa hari yang lalu di Jakarta. Yang saya rasakan itu di dalam senyap, untuk fitur TSS-nya cukup bagus, canggih. Dan kemarin waktu test drive cukup irit juga. Yang pasti nyaman banget ya, ketika mesin hybridnya nyala tuh senyap. Terus tadi cepat ngobrol-ngobrol juga, ternyata efisiensi dari bahan bakarnya juga meningkat cukup signifikan gitu dari sebelumnya. Yang pasti juga ada tambahan tadi ya, kamera 360 juga itu membantu banget sih. Saya tadi mencoba test drive Veloz Hybrid di bagian row belakang ya. Yang paling jelas itu lantainya sangat rata ya, jadi buat legroomnya enak banget. Nah, yang saya rasakan tadi di ngemudi Veloz Hybrid memang sangat enak ya. Jadi senyap, begitu hybridnya terpakai, itu suaranya tidak ada bising apapun, enak pokoknya. Insya Allah doakan aja, kemungkinan saya akan ganti yang hybrid. Yang pasti sih sangat tertarik ya, sangat tertarik untuk upgrade ke Veloz Hybrid ini. Pasti tertarik. Ini pasti akan jadi mobil efisien paling gokil lah untuk kelas Toyota. Iya. Gitu. Ya, saya juga sih mungkin bisa jadi pertimbangan ya, karena kan Veloz Hybrid ini baru tahun depan ya nanti dapat unitnya. Jadi mungkin saya juga tertarik lah untuk nanti trade in ya ke Veloz Hybrid biar lebih efisien. Pokoknya Veloz Hybrid mantap. You Veloz Hybrid untuk semua. Setelah acara beres, rombongan kita dan komunitas lanjut jalan lagi. Meski ketemu berbagai tanjakan dan turunan, nyaris nggak ada kekhawatiran sih, soalnya memang tenaganya cukup menarik si Veloz Hybrid ini. Dan ya, kita ini lanjut jalan-jalan lagi ke arah Kawah Putih. Dan memang jalanan di sini nggak pernah mengecewakan ya. Kiri kanannya banyak kebun teh yang masih aktif, udaranya super sejuk, apalagi kalau baru selesai hujan, aromanya tuh khas banget. Dan pemandangannya jadi semakin kelihatan segar. Kemarin kan di Bandung kayaknya kurang dingin ya, deh. Iya. Jadi gue mau ngajak lu juga ke tempat yang emang nuansanya lebih Bandung lah gitu. Walaupun ini agak keluar Bandung. Iya kan? Iya. Dan ini mungkin yang paling tua ya usianya. Kalau kita Jelas. bicara heritage, bicara tua-tuaan ini kayaknya
seniornya nih. Seniornya. Tapi ini ngomong-ngomong jalannya emang kesini agak nanjak ya deh. Dan mengingatkan kita sama jalur ketepas. Betul. Walaupun average speednya lebih tinggi di sana sih ya. Iya. daripada sini. Tuh, dan itu menjadi ujian lagi untuk sistem hybrid dari mobil ini. Anyway, kan kemarin sebenarnya kita udah cukup ngetes bahan bakar nih. Nilai terbaiknya itu kita dapat di 19-an km per liter ya deh. Iya. Kalau kita lihat secara parsial nih, menurut gua memang itu bukan seperti yang spektakuler banget. Iya, bukan sebuah angka yang bombastis, tapi Iya. itu hasil pengujian yang benar-benar di real world, Real real bener. traffic. Betul. Gitu ya. Kita lewat berbagai macam medan, udah gitu. Nyetirnya juga kita nggak di kayak jadi di bawah 100, nggak gitu. Nggak, Nyetir nggak. kalau mau Nggak, cepet terus. lebih 120 Iya. lari-lari aja. Istilah kata yang ngikutin ritme lalu lintas yang ada. Betul, ngikutin ya pokoknya senormal mungkin dengan beban bawaan yang di belakang juga lumayan bawaan Iya, kita ya. nggak sedikit lah kita Heeh. pergi dari praktis kita mulai perjalanan ini dari hari Minggu kita Iya, berangkat. bener. Oke, Mi. Kurang lebih angkanya segitu. Oke, mungkin kalau dilihat secara parsial ya irit sih, tapi kok kayak nggak irit banget? Belum tentu. Menurut gua sih itu udah cukup irit sebenarnya. Iya. Itu angka itu udah sangat baik untuk sebuah LMPV 7 seater Iya. diisi yang lumayan rasional gitu bobotnya. Dan kebetulan kita perginya sama Veloz yang Nah, ini kan menjadi yang normal. Menjadi makin jelas lagi sebenarnya Iya. Mm-mm. peningkatan yang dialami oleh New Veloz Hybrid EV ini ketika kita menggunakannya bareng-bareng sama Iya. Veloz yang biasa sebagai support car dalam perjalanan kali ini. Iya. Gitu. Soalnya kita juga menghitung konsumsi BBM rata-rata yang didapat oleh mobil tersebut, gitu ya, Min. Ya kalau kata Kang Bebe kemarin, Mm-mm. pas itu dengan rute yang sama ya, dengan Iya, momen yang sama. penggunaannya ngisi benar-benar bensinnya. rute yang sama. Heeh, itu dapatnya di 14 km per liter. 14, gitu. Kurang lebih gitu. Itu angka terbaik dia, Min. Angka terbaik dia segitu kemarin. Segitu ya. Oke. Jadi Sedangkan angka terbaik yang kita dapat di 19-an kilometer per liter. Itu tuh dengan bener-bener bareng lah ibaratnya Iya. gitu, ngisinya bareng. Jalurnya persis, Iya. kemudian ya praktis sebenarnya hampir selalu bareng. mobil Hampir selalu sebelum bareng, gitu, iya gitu. bener. Selisihnya tuh selisih 5 km per liter itu udah lumayan signifikan sih gitu. Iya. Udah berapa persen ya gitu ya Mm-mm. untuk angka itu. Bahkan kalau misalnya kita kaliin 5 km per liter dikali satu tangkinya, itu selisihnya lebih banyak sebenarnya. Iya kan? Iya. Ini ada tempatnya yang lebih tua lagi daripada jalan-jalan kita di Semarang sama di Bandung, dah. Betul, Mi. Udah. Tempat paling tua ya. Paling Wisata tua. yang kita kunjungi. Bener. Di sini. Ini di mana sih, Mi? Ini tuh namanya Kawah Putih. Mm-mm. Jadi dia tuh adalah danau vulkanik gitu, hasil dari danau dari vulkanik gitu. Mm-mm. Dari area Gunung Patuha, danau vulkaniknya tuh, terus tingginya lumayan, dak. Berapa? Ini. Tuh, teman-teman. Naik mobil segini enak kan? Bisa langsung nikmatin dinginnya gunung tanpa harus pakai porter, keram kaki, ya kan? Sebuah tinggi yang lumayan sih. untuk Tinggi yang gunung. lumayan, Tapi bener. Ini tempat wisata yang sangat populer juga sih. Mi. Benar, benar. Mungkin juga disebut banyak memorinya buat banyak kenangannya, Iya. banyak warisannya dari Benar. dari yang udah waktu kecil main ke sini, Iya. terus dia udah punya anak juga main ke sini Benar, lagi gitu. benar. dari dulu. Karena di sini cukup spesial sih karena sinerinya agak lain gitu ya dari tempat-tempat yang biasa gitu, teman-teman. Cuman ini udah mulai hujan, kacamata gue udah nggak ada wipernya. Jadi kita langsung handover aja, kita estafetin kali ya si Iya. mobil. Ke Ya, media selanjutnya. media selanjutnya. Akhirnya selesai juga perjalanan kita bareng New Veloz HEV. Nggak kerasa, udah lebih dari 600-an kilometer kita bareng-bareng eksplorasi banyak kisah masa lalu. Dari Jawa Tengah sampai finish di Jawa Barat. Tentunya perjalanan ini belum selesai. Teman-teman media yang lain bakal lanjutin lagi mobil ini sampai ke sisi barat Indonesia. Kita di Kawah Putih estafet Veloz HEV ke Om Ditra dan Om baru punya mobil. Yang mana tentu debu-debu dari banyak kota di Indonesia ini bakal konsisten nempel di bodi Veloz HEV. Sekian dulu videonya, terima kasih udah nonton Auto Fun Indonesia.